Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lujeng Septiana Sari dari Rombel D, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tidar, Magelang. Di sini saya akan membicarakan mengenai kesehatan mental atau mental health. Kenapa saya membicarakan ini? Karena tepat kemarin, tanggal 10 Oktober merupakan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Seseorang dapat dikatakan sehat secara mental ketika ia merasakan kesejahteraan secara psikologis, emosional, maupun sosial. Kesehatan mental berpengaruh terhadap bagaimana seseorang untuk berpikir, merasakan, bertindak, mengambil keputusan, serta berinteraksi dengan orang lain. Gangguan kesehatan mental yang umumnya terjadi serta sering kita lihat yaitu depresi, gangguan bipolar, kecemasan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, gangguan obsesif kompulsif atau OCD, serta psikosis. Lalu, bagaimana kita mengetahui apabila seseorang mengalami gangguan kesehatan mental? Hal tersebut dapat kita ketahui melalui tanda-tanda orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Yang pertama, makan atau tidur secara berlebihan atau bahkan secara kurang. Lalu menghindari keramaian, tidak memiliki energi, mati rasa atau seperti hidup tidak ada artinya, merasa tidak berdaya atau putus asa, merokok, minum, atau mengonsumsi narkoba secara berlebihan, merasa bingung yang luar biasa, pelupa, gelisah, marah, kesal, khawatir, atau takut. Selanjutnya ada berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman, mengalami perubahan suasana hati secara berlebihan atau luar biasa, sehingga menyebabkan masalah dalam sebuah hubungan. Selanjutnya, mendengar suara atau mempercayai hal-hal yang tidak benar, berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, serta tidak mampu menjalankan kegiatan sehari-hari. Menurut Verywell Mind dan WebMD, bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terganggunya kesehatan mental, yaitu yang pertama, pelecehan masa kecil, yang kedua, lingkungan, yang ketiga ada faktor biologis, yang terakhir adalah gaya hidup. Faktor yang pertama yaitu pelecehan masa kecil. Seseorang dapat mengalami gangguan kesehatan mental ketika ia di usia sebelumnya mengalami pelecehan fisik, pelecehan seksual, pelecehan emosional, atau pengabaian atau ditelantarkan saat tumbuh dewasa. Hal ini juga menyebabkan trauma psikologis yang sangat berat, yaitu depresi, kecemasan, stres pasca trauma, gangguan kepribadian, serta memiliki komplikasi medis, yaitu stroke, diabetes, serta penyakit jantung. Yang kedua ada faktor lingkungan. Keadaan lingkungan yang buruk dapat menyebabkan efek yang negatif pada kesehatan mental. Contoh lingkungan yang buruk yaitu mengalami pengalaman bencana alam sehingga menyebabkan berkembangnya PTSD. Lalu ada polusi udara yang dapat menghasilkan efek negatif pada gejala depresi. Menurut WebMD, lingkungan yang buruk yaitu kematian orang terdekat serta perceraian. Perceraian ini dapat terjadi pada diri sendiri maupun orang tua. Selanjutnya ada kehidupan keluarga yang disfungsional sehingga menyebabkan ketidakkondusifan di dalam keluarga. Perasaan tidak mampu, harga diri rendah, kecemasan, kemarahan, atau kesepian. Yang terakhir adalah nilai sosial atau budaya, yaitu penilaian buruk oleh masyarakat yang bisa jadi
standar kecantikan ataupun standar kepintaran yang ditentukan oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, ada faktor biologis. Kondisi biologis dapat menentukan keadaan kesehatan mental, diturunkan melalui genetika atau keturunan. Faktor ini terjadi apabila ada penyakit biologis yaitu autisme, ADHD, atau sikap yang impulsif dan hiperaktif. Selanjutnya ada gangguan bipolar, depresi, dan skizofrenia. Penyakit mental tersebut terjadi dari interaksi beberapa gen dan faktor lain seperti stres, penyalahgunaan, atau traumatis, sehingga memicu kerentanan penyakit bawaan kepada orang tersebut. Faktor penyebab yang terakhir merupakan gaya hidup, yaitu merokok, pola makan yang buruk, konsumsi alkohol, penggunaan narkoba, serta perilaku seksual yang menyimpang. Lalu, bagaimanakah kita dapat menjaga kesehatan mental kita agar selalu sehat? Menurut Halodoc, ada 9 cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental kita. Yang pertama ada katakan hal yang positif pada diri sendiri. Kegiatan ini memunculkan motivasi pada diri sendiri sehingga kita lebih optimis. Selanjutnya ada tulislah hal-hal yang patut untuk disyukuri. Lalu fokus pada satu hal pada satu waktu, sehingga kita tidak terlalu terbebani oleh pikiran-pikiran lainnya. Selanjutnya ada olahraga. Tubuh akan mengeluarkan endorfin yang membantu menyingkirkan stres. Selanjutnya ada makanlah makanan yang enak. Mungkin maksud dari ini yaitu memakan sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin serta kandungan-kandungan gizi lainnya. Selanjutnya terbukalah kepada seseorang. Dihargai seseorang atau orang lain membantu kita untuk berpikir lebih positif. Yang ketujuh, lakukan sesuatu untuk orang lain. Bersikap membantu dan ramah akan membangun harga diri. Yang kedelapan adalah istirahat. Yang terakhir, tidur tepat waktu. Perlu diingat, menjaga kesehatan mental yang paling utama yaitu mengenali diri sendiri. Yang pertama, mengenali potensi diri atau kelebihan diri. Sebenarnya, apa sih kelebihan kita? Itu hal tersebut itu dapat membantu kita untuk lebih percaya diri. Oh, bahwa kita memiliki kelebihan tersebut. Selanjutnya adalah kelemahan, yaitu mengenali kelemahan kita. Untuk mengetahui kelemahan kita, kita dapat mengevaluasi diri kita sendiri untuk mengupgrade diri sendiri agar lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah mencintai diri sendiri. Hal ini mengacu pada kita agar lebih percaya diri bahwa standar kecantikan kita adalah diri kita sendiri, standar kepintaran kita adalah diri kita sendiri, sehingga kita tidak perlu untuk membandingkan kecantikan kita maupun kepintaran kita terhadap orang lain, sehingga kita bangga untuk memiliki hal tersebut yang ada dalam diri kita. Demikian tadi pembahasan saya mengenai kesehatan mental. Apabila Anda memiliki gejala-gejala tersebut yang telah saya sebutkan tadi, ataupun tanda-tanda gangguan kesehatan mental, maka segeralah berkonsultasi kepada psikolog, ataupun Anda bisa menceritakan masalah Anda kepada orang lain, mungkin bisa meringankan atau membantu dalam memecahkan masalah tersebut, sehingga Anda tidak berputar dalam poros tersebut dan tidak keluar dari masalah. Cukup sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.